Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Inayati dengan NIM 2119085 dari kelas PAIB semester 3 jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Bukit Tinggi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sitorahmana MA. Baik, langsung saja saya akan menjawab soal-soal yang sudah diberikan. Bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik, sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata? Nah, menurut saya, sistem manajemen yang diberikan itu harus seimbang antara teoritis dan aplikatif. Jika hanya teoritis tanpa ada pengaplikasiannya, maka itu sama saja dengan tidak. Sebagai contoh, seorang pendidik memberikan materi tentang bagaimana tata cara berwudu kepada peserta didik, tetapi beliau tidak memerintahkan kepada peserta didik itu untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kasus yang demikian bisa dikatakan bahwa antara teoritis dan aplikatif itu tidak seimbang. Jika sudah tidak seimbang, maka pendidikan itu tidak akan berjalan secara efektif dan komprehensif. Kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Kenapa hal itu masih saja terjadi? Nah, hal ini bisa kita lihat di daerah-daerah yang ada di Indonesia, bukan hanya daerah-daerah yang ada di luar kota saja. Dari sini kita bisa melihat kurikulum yang kita gunakan pada saat sekarang ini, yaitu kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum ini siswa dituntut untuk aktif dalam berpendapat dan juga mencari bahan ajar sendiri secara mandiri di internet. Sedangkan yang kita lihat, kebanyakan dari peserta didik itu hidup di lingkungan yang jaringan internetnya itu kurang memadai. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pendidikan di Indonesia masih belum merata. Jadi, rancangan yang baik menurut saya, rancangan yang harus dimiliki bangsa Indonesia untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, yaitu sebelum mengeluarkan suatu kurikulum, sebaiknya atau hendaknya kita survei terlebih dahulu ke lapangan agar pendidikan yang kita inginkan itu tercapai dan pendidikan di Indonesia itu bisa merata. Gambarkanlah hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Nah, hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat itu sangat erat, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi, lembaga pendidikan itu harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk merumuskan perencanaan pembelajaran pendidikan, sehingga dengan demikian masyarakat akan ikut ambil bagian dan mendorong terjadinya untuk mencapainya tujuan pendidikan. Bagaimana pandangan saudara tentang seorang pemimpin yang tidak memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus? Nah, menurut saya hal ini sangat bagus karena seorang pemimpin yang tidak memadukan visi dan misinya itu sudah berhasil mencapai manajemen pendidikan yang baik dan berhasil hanya dengan kekuatan kepemimpinannya saja. Karena belum tentu seorang pemimpin yang memadukan visi dan misinya itu bisa mencapai manajemen pendidikan yang bagus. Bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal? Alhasil, peserta didik tidak bisa belajar maksimal, sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet. Nah, sebagai seorang yang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional, bahkan global. Nah, menurut saya, pemerintah pada saat ini hanya memberikan bantuan kuota internet, tetapi mereka tidak melihat kondisi lapangan apakah peserta didik atau siswa itu memiliki gadget atau HP yang memadai untuk melakukan pendidikan secara daring ini. Jika kita lihat, sangat banyak siswa yang diharuskan untuk kuliah daring, namun orang tuanya itu tidak memiliki kemampuan untuk membeli HP, gadget, dan sebagainya, tetapi
siswa tersebut diharuskan untuk tetap melakukan perkuliahan daring, sehingga orang tua rela untuk meminjam uang atau HP kepada tetangganya agar anaknya tersebut bisa mengikuti sekolah online tersebut. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan hal yang seperti ini. Apakah peserta didiknya itu sudah memiliki HP atau gadget yang memadai sehingga mereka mampu mengikuti kuliah online itu secara baik. Nah, setelah itu jika siswanya itu sudah memiliki HP, gadget, dan sebagainya, barulah pemerintah itu menyalurkan bantuan seperti kuota internet kepada peserta didik. Lanjut, hal yang bisa saya kontribusikan melalui pemikiran saya agar pendidikan di Indonesia saat ini masih bisa bersaing dalam konteks lokal, nasional, bahkan global, yaitu kita harus menjalin komunikasi yang baik antara peserta didik, masyarakat, guru, dan orang tua. Meskipun sekarang kita sekolah daring, namun orang tua, masyarakat, dan guru itu harus lebih saling bekerja sama untuk memperhatikan lagi anak atau peserta didik itu agar pembelajaran itu tetap efektif seperti biasa. Dan agar kita tetap bisa mengasah kemampuan peserta didik meskipun dalam keadaan seperti ini. Jangan hanya karena pandemi ini kita sebagai guru membiarkan peserta didik kita atau anak-anak kita itu kualitas pendidikannya itu semakin menurun, bahkan bisa dikatakan sangat rendah. Sekian dari saya akhiri. Maaf jika ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.